Ruyi lalu dilepaskan oleh Si Ying dan mengobati lukanya. Di sana, Si Ying meminta ia untuk memberitahukan keberadaan Yuan kakaknya itu. Namun Ruyi menjawab ia tidak tahu. Sesaat ia menceritakan sebuah kebenaran di masa lalu kepada Si Ying. 10 tahun yang lalu, Jian memerintahkan Sui untuk pergi ke kaisaran agar bisa menjadi selir sang kaisar. Sui diberikan tugas untuk membunuh Si Ying yang dikala itu masih kecil. Sebab Jian takut Si Ying akan menjadi penghambat untuk mereka. Karena diketahui Si Ying yang baru berumur 8 tahun sudah memiliki bela diri tingkat tinggi dan sangat berbakat. Maka dari itu, Sui yang sudah menjadi selir sang kaisar sengaja melakukan bunuh diri supaya bisa memfitnah Si Ying sebagai pelakunya. Dan satu hal lagi, rumah bordil ini diciptakan untuk mengumpulkan segala informasi dari kekaisaran dalam menghancurkan umat manusia. Setelah menceritakan semuanya, ia pun tak sadarkan diri. Si Ying segera memberikan energi kepadanya untuk bisa bertahan hidup. Dan sesaat ia sadar, Feng Lin telah memasukkan pil penghancur ingatan, yang dimana setelah Ruyi sadar, ia akan lupa ingatan. Terlihat Yuan akan mengirim seluruh warga manusia duyung untuk kembali ke tempat asal mereka, yaitu Laut Biru. Namun sesaat salah satu pasukan melapor kalau Ruyi, adiknya itu, diserang oleh pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Feng Lin. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera pergi ke lokasi. Tidak hanya itu, Zuyan juga melihat selembar kertas yang berlukiskan wajah Ruyi sebagai buronan. Ia yang sadar Ruyi adiknya Yuan ini dalam bahaya segera mencari keberadaannya. Yang dikabarkan oleh pelayannya di sana, Ruyi pemimpin rumah bordil di ibu kota. Sesampainya ia di rumah bordil, terlihat banyak pelayan pria yang sangat mencurigakan. Sebab terlihat jelas di dalam baju mereka terdapat jubah perang di dalamnya. Ternyata memang benar pasukan tersebut milik Feng Lin yang menyamar menjadi beberapa pelayan di rumah bordil untuk menangkap sebagian manusia duyung yang akan datang ke sana. Di sana juga ada Gang. Lantas ia pun memohon kepadanya untuk dipertemukan dengan Si Ying. Melihat kedatangannya, tiba-tiba Feng Lin berniat jahat dengan memfitnah Si Ying telah menyandera dan menyakiti Ruyi untuk bisa menemukan keberadaan Kaisar Laut. Tentu saja Zuyan sangat terkejut mendengarkannya dan ingin segera masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Si Ying keluar karena mendengarkan suaranya. Di sana ia meminta Zuyan untuk pergi sebab akan sangat berbahaya kalau ia berada di tempat tersebut. Baru saja Zuyan ingin menanyakan keberadaan Ruyi, sesaat Si Ying menyadari ada penyelinap yang masuk ke dalam kamar. Dan benar saja, di saat kembali, Ruyi telah menghilang. Dibawa oleh seseorang masuk ke dalam lubang rahasia. Dengan cepat ia pun masuk ke dalam, disusul oleh Zuyan dari belakang. Ternyata penyusup itu adalah Yuan yang berusaha menyelamatkan adiknya. Si Ying tanpa basa-basi langsung menyerangnya di sana. Setelah berhasil dikalahkan, Si Ying hampir saja membunuhnya, namun Zuyan datang menghalangi dan berkata kalau semuanya ini kesalahpahaman. Ia pun ingin menjelaskan yang membunuh suku manusia dan menghancurkan perjanjian perdamaian waktu itu ulah dari Jian. Sayangnya, belum sempat ia berkata seperti itu, Si Ying sudah memotong pembicaraannya dan menuduh Yuan, Kaisar Laut, dalang utamanya yang mengkhianati perjanjian mereka. Di sana, Yuan meminta Zuyan untuk pergi sebab tanggung jawab ini harus ia tanggung sendiri. Karena bagaimanapun juga, ulah dari pasukan angkatan laut, ia yang harus bertanggung jawab karena ia pemimpinnya.
Si Ying berkata Yuan harus ia bunuh. Selain perintah dari sang kaisar, hal tersebut bertujuan untuk menenangkan hati seluruh warga saat ini. Dan masalah manusia duyung, Si Ying bersedia melepaskannya dan berjanji tidak akan menyakitinya. Lalu setelah itu, ia segera menyerang Yuan untuk dibunuh, yang di saat itu Yuan sudah pasrah. Namun lagi-lagi Zhu Yan menghalanginya. Dari sinilah, supaya Si Ying tidak membunuh Yuan, Zhu Yan terpaksa berbohong kalau Yuan adalah pria yang ia cintai. 战争一旦开始，你还是快走吧。不要！都因为我喜欢阿远。 Mendengarkan hal tersebut, seketika Si Ying menjadi sangat marah dan sakit hati. Bukannya melepaskan Yuan, namun justru Si Ying menjadi kecewa dan berniat membunuh mereka berdua supaya mati dan hidup bahagia di alam baka. Ia pun menggunakan teknik penghancur langit yang begitu kuat. Zhu Yan berusaha menahan serangannya, namun sayang semuanya terlambat. Siapa sangka di saat menyerang, Si Ying tiba-tiba berubah pikiran dan menarik kembali serangannya, yang membuat teknik penghancur langit justru menyerang dirinya sendiri atas konsekuensi yang ia lakukan. Singkat cerita, Si Ying terbangun dari pingsan dan Chong Ming melapor Zhu Yan saat ini baik-baik saja. Sedangkan Yuan, kaisar laut, dibawa oleh pasukan angkatan laut di saat ia datang ke lokasi. Mendengarkan hal itu, Si Ying yang masih merasa kesal dan tidak percaya Zhu Yan akan melindungi Yuan, kaisar laut tersebut. Ia merasa sia-sia telah mencintai seorang wanita yang ternyata tidak mencintainya. Tak lama kemudian, Chong Ming dipanggil oleh Master Agung untuk keluar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa Si Ying terluka parah seperti itu? Kalau dilihat dari segi kekuatan, Si Ying jauh lebih unggul daripada kaisar laut tersebut. Chong Ming berkata jujur kalau Si Ying menarik kekuatan penghancur langit miliknya, yang mengakibatkan Si Ying terluka akibat kekuatannya sendiri. Dan di lokasi juga terdapat Zhu Yan. Mendengarkan hal itu, Master Agung telah sadar Zhu Yan adalah wanita pembawa kutukan bagi Si Ying yang tak akan mungkin bisa hilang. Sementara itu, Zhu Yan akhirnya telah sadar. Kedua orang tuanya merasa senang melihatnya bangun kembali. Di sana, Zhu Yan akhirnya tahu kalau Si Ying, gurunya tersebut, sedang terluka parah akibat menarik serangan penghancur langit di saat hendak membunuh Yuan. Sedangkan Yuan, orang tuanya di sana berkata, telah dibawa kabur oleh pasukan angkatan laut dan masih hidup. Mendengarkan hal itu, Zhu Yan merasa bersalah kepada gurunya atas apa yang terjadi saat ini. Bahkan, ia merasa malu untuk bertemu dengan sang guru setelah berkata kalau ia menyukai Yuan, padahal semuanya itu adalah kebohongan. Hingga di malam hari, Zhu Yan pergi menemui sang guru dan berlutut memohon maaf. Ia juga berterima kasih karena tidak membunuh Yuan. Di sini sang guru tidak menyalahkannya atas kejadian saat ini. Zhu Yan berusaha ingin menjelaskan kesalahpahaman kalau yang sebenarnya terjadi. Ia berbohong mengatakan kalau ia menyukai Yuan supaya sang guru tidak membunuhnya. Namun sayang, belum sempat mengatakan hal tersebut, sang guru lebih dulu memutuskan hubungan murid dan guru dengannya. Dan mulai detik ini, Zhu Yan bukan lagi muridnya dan dipersilahkan pergi bersama Yuan untuk memulai hidup barunya. Namun satu hal yang harus ia ingat,
Si Ying akan tetap memburu Yuan untuk dibunuh karena ia adalah kaisar laut. Zuyan seketika menangis sebab ia tidak ingin diusir dan masih ingin menjadi muridnya. Si Ying yang sudah terlanjur sakit hati tetap tidak peduli. Bahkan ia mengambil kembali tusuk rambut pemberiannya waktu itu dan meninggalkannya di sana. Saat masuk ke dalam, ternyata Si Ying sengaja melakukan ini sebab apabila Zuyan masih menjadi muridnya, maka Zuyan akan disiksa oleh Master Agung yang saat ini sangat marah kepada Zuyan. Agar itu tidak terjadi, Si Ying terpaksa memutuskan hubungan murid dan guru dengannya supaya Zuyan tetap selamat. Sementara itu, Zuyan sendiri, murid beban ini yang tidak tahu diri, masih berada di luar dan berlutut untuk memohon kepada sang guru agar menerimanya kembali. Hujan badai sekalipun ia tetap berada di sana. Hingga keesokan harinya, Sulu datang ke sana dan merasa kasihan melihatnya. Ia pun menyuruh Zuyan untuk pulang dan akan diberikan pakaian yang bersih. Sebab apabila ia pergi dengan kondisi seperti itu, maka nama baik sang guru akan tercoreng di mata orang lain. Setelah itu, Sulu didatangi oleh Gang yang sudah mengetahui surat rahasia waktu itu telah dicuri olehnya. Gang tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Sulu kemarin ternyata sebuah kebohongan. Di sana, Sulu yang sudah tertangkap basah atas kebohongannya terpaksa mengatakan kalau ia memang sengaja melakukan itu. Di sini, Gang merasa sakit hati sebab ia mengira Sulu benar-benar menyukainya. Ternyata tidak. Ia pun menghancurkan barang pemberian dari Sulu. Melihat hal tersebut, Sulu sangat bersedih karena sebenarnya ia menyukai Gang, namun ia belum bisa melepaskan ambisinya saat ini. Setelah itu, Gang meminta batu giok pemberiannya waktu itu untuk dikembalikan, namun Sulu tidak mau dan berbohong sudah membuangnya. Xue Lu 郡主， Setelah Gang pergi, ia pun menangis sejadi-jadinya sambil memegang giok pemberian dari Gang waktu itu yang ternyata masih ia simpan. Di malam harinya, Yuan menemui adiknya yang dikala itu sedang merawat Sumo yang masih belum sadarkan diri. Ternyata Ruyi telah hilang ingatan, bahkan ia tidak tahu Yuan adalah kakak kandungnya sendiri dan memanggilnya dengan sebutan pemimpin suku manusia duyung. Di sana, Yuan sebenarnya merasa bersedih, namun ia mengenyampingkan masalah itu dan menyuruhnya membawa Sumo untuk pergi ke Laut Biru, ke tempat asal mereka, agar tetap selamat. Sementara itu, Si Ying mengumpulkan Feng Lin bersama Gang. Mereka berdua ini diberikan tugas untuk menjaga dua wilayah, yang kemungkinan besar Kaisar Laut berada di sana. Hari ini merupakan saatnya bagi manusia duyung untuk pergi ke Muara, dalam kembali ke Laut Biru, tempat asal mereka. Si Ying meminta mereka untuk tidak membunuh manusia duyung dan biarkan pergi. Misi utama saat ini hanya menangkap Kaisar Laut. Singkat cerita, peperangan terjadi. Ternyata Feng Lin tidak menuruti perintah dari Si Ying. Ia pun menghabisi semua manusia duyung yang hendak pergi kembali ke Laut Biru. Padahal sejak awal, Si Ying sudah melarangnya menghabisi manusia duyung dan hanya menangkap Kaisar Laut saja. Di waktu bersamaan, manusia duyung yang berhasil pergi ke Laut Biru melewati sebuah muara dibantu oleh Zuyan yang menyamar menjadi Jian. Beberapa dari mereka telah sadar Jian sebenarnya telah mati. Lantas, siapa orang di hadapan mereka saat ini? Lalu, Zuyan mengaku kalau itu adalah dirinya yang sedang menyamar dan siap membantu mereka untuk kembali ke Laut Biru. Sedangkan di luar, peperangan masih terjadi. Gang berusaha menghentikan Feng Lin sebab Si Ying akan marah apabila mengetahui semuanya ini. Lalu sesaat, Zuyan yang menyamar menjadi Jian datang ke sana untuk membantu manusia duyung.
Gang lalu menyerangnya, namun ternyata ia sengaja pura-pura menyerang dan meminta Jian untuk menyanderanya, supaya Feng Lin mau menarik seluruh pasukannya dan tidak menyerang manusia duyung. Setelah berhasil pura-pura disandera, siapa sangka Feng Lin tidak menarik pasukannya, dan malahan ia mempersiapkan pasukan pemanah untuk membunuh manusia duyung sekaligus Gang di sana. Beruntung, Sulu datang menghentikan tindakan keji kakaknya sambil mengancam apabila Feng Lin berani melepaskan anak panah, maka ia akan membocorkan kejahatan yang telah dilakukannya di hadapan sang kaisar. Seketika, Feng Lin menjadi takut dan menarik pasukan pemanahnya. Sementara itu, Gang secara perlahan dibawa oleh Jian. Terasa cukup jauh, Jian segera memberitahukan kalau ia adalah Zuyan yang sedang menyamar untuk membantu manusia duyung agar bisa pergi. Sedangkan di rumah bordil, Yuan siap bertarung sampai mati melawan Si Ying. Namun ia meminta satu hal untuk tidak menghalangi manusia duyung kembali ke Laut Biru. Si Ying berjanji setelah membunuhnya, ia tidak akan menangkap manusia duyung. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun bagaimanapun juga, Yuan bukanlah lawan sebanding untuk Si Ying dan ia pun sekarat saat melawannya. Tak lama kemudian, si Beban datang untuk menghentikan gurunya. Namun sayang, ia tidak bisa masuk karena wilayah tersebut sudah disegel. Tanpa basa-basi, Si Ying langsung membunuh Yuan di tempat. Zuyan hanya bisa menangis melihatnya tewas di sana. Si Ying lalu mengumumkan melalui burung spiritual kalau Kaisar Laut sudah berhasil dibunuh. Burung itu pun terbang menyebarkan berita tersebut ke penjuru tempat yang didengar oleh semua orang. Sedangkan si Beban ini justru membenci Si Ying karena sudah membunuh Yuan. Ia pun mengarahkan pedang milik Yuan di hadapannya. Siapa sangka Si Ying sejak awal memang berniat melakukan bunuh diri setelah membunuh Yuan. Alhasil pedang itu pun ia tarik menembus jantungnya sehingga ia pun menjadi sekarat. Bahkan ia juga mengembalikan jepit rambut pemberiannya kepada Zuyan. Seketika, Zuyan di sana menangis ketakutan dan memohon supaya sang guru sadar kembali. Ia pun ingin mengatakan orang yang ia cintai sebenarnya adalah Si Ying. Namun sayangnya, baru saja ingin berkata seperti itu, sang guru sudah menghembuskan nafas terakhirnya di sana dan belum sempat mendengarkan penjelasannya. Tak lama kemudian, Master Agung datang ke sana dan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Ia pun membaca isi pikiran Zuyan untuk melihat siapa pembunuhnya. Setelah dilihat, ternyata Si Ying sengaja melakukan bunuh diri demi Zuyan. Melihat itu semua, Master Agung menjadi sangat dendam dan ingin membunuhnya. Namun tidak bisa sebab Zuyan dilindungi oleh jepit rambut tersebut. Master Agung tidak menyangka Zuyan orang yang membuat Si Ying celaka, namun Si Ying sampai akhir hayatnya masih melindungi muridnya yang Beban ini. Dengan rasa amarah bercampur dendam, sang master meminta ia untuk pergi sekarang juga. Sementara itu, pemimpin suku Es ternyata belumlah mati. Dan sejak awal pemimpin suku Es yang bernama Su Yao ini menyamar menjadi Tuan Zhu di saat menemui Si Ying waktu itu dan memalsukan kematiannya yang seolah-olah Si Ying berhasil membunuhnya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui Si Ying dan semua orang supaya seakan-akan suku Es sudah tidak ada. Di sana, 10 penyihir juga masih ada dan belumlah mati. Karena Si Ying saat ini sudah mati, Su Yao, pemimpin suku Es, bersiap menyerang manusia dan berusaha merebut kekaisaran. Sementara itu, pemimpin klan Bai sangat marah atas kejahatan yang dilakukan oleh Feng Lin. Karena apabila kaisar sampai mengetahuinya, maka klan Bai akan dimusnahkan atas ulahnya itu. Oleh sebab itu, Sulu di sana dipaksa untuk tutup mulut atas masalah saat ini. Dan memaksanya menikah dengan Si Ying, yang pastinya akan diangkat menjadi penerus sang kaisar.
Apabila ia menjadi permaisuri, maka kejahatan yang dilakukan oleh Feng Lin bisa ditutupi. Di sana, Sulu sudah bertobat dan tidak menginginkan jabatan ataupun status lagi. Ia pun akan mengungkap masalah ini kepada sang kaisar. Mendengarkan hal tersebut, pemimpin klan Bai atau ayahnya itu menjadi sangat marah kepadanya. Tak lama kemudian, Gang yang berada di luar dan sedari tadi sudah mendengarkan percakapan mereka lalu masuk ke dalam untuk membawanya pergi. Dari sinilah Sulu berkata jujur, pria yang ia cintai adalah Gang. Dan mulai sekarang ia memutuskan hubungan dengan klan Bai karena sejak awal ia memang bukan berasal dari klan Bai. Di saat mereka berdua hendak pergi, Feng Lin hendak membunuh mereka berdua supaya tidak melaporkan kejahatan yang telah ia perbuat kepada kaisar. Pertarungan pun terjadi di sana. Namun siapa sangka Sulu secara diam-diam jauh lebih kuat darinya. Dan ia juga selama ini mempelajari teknik dari klan Bai secara diam-diam, yaitu teknik pisau terbang yang kemampuannya melebihi Feng Lin. Singkatnya, mereka pun pergi dan mulai sekarang akan memulai kehidupan yang baru. Sulu mengobati lukanya sembari meminta maaf atas semua yang terjadi selama ini. Gang menjadi sangat senang, akhirnya wanita yang ia cintai telah bersamanya. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Sampai detik ini, mereka belum mengetahui kalau Si Ying telah meninggal. Di malam harinya, Master Agung belum bisa menguburkan Si Ying sebab ia sudah mengunci roh miliknya dalam waktu seminggu. Dan setelah seminggu kemudian, barulah Si Ying benar-benar mati. Dari arah luar, Zuyan terus memohon kepada sang master untuk dipertemukan dengan gurunya yang terakhir kalinya. Master Agung yang merasa kasihan lalu mempersilahkan ia masuk ke dalam. Di sana, Zuyan terus memohon maaf dan menangis di hadapan mayat gurunya. Master Agung lalu menjelaskan sebuah kebenaran. Sebenarnya, Zuyan adalah wanita pembawa kutukan bagi Si Ying. Namun selama ini, Si Ying tidak memperdulikan masalah tersebut dan terus saja dekat dengannya. Sehingga pada suatu ketika, Si Ying memutuskan ingin turun gunung demi dirinya supaya bisa hidup bahagia. Master Agung juga sengaja menjodohkan Si Ying dengan Sulu supaya Zuyan menjauhi Si Ying. Sebab sang master tidak ingin Zuyan membawa kutukan bagi Si Ying. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, Zuyan menjadi merasa bersalah. Ia pun akhirnya sadar pengorbanan sang guru kepadanya selama ini yang sangat mencintainya. Sesaat, Zuyan memohon kepada sang master untuk menghidupkan kembali gurunya lagi dan ia siap melakukan apapun, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Mendengarkan hal itu, Master Agung menjawab, karena roh milik Si Ying saat ini masih ia segel, mereka bisa membangkitkannya menggunakan ritual pengunci darah. Namun, mereka hanya memiliki waktu 1 minggu sebelum roh milik Si Ying benar-benar menghilang. Namun, konsekuensinya apabila Zuyan bersedia melakukan itu, maka dapat memperpendek sisa umurnya. Bahkan kelima indera di tubuhnya juga secara perlahan akan menghilang. Di sana, Zuyan menjawab, ia siap melakukannya, apapun resikonya. Singkatnya, sang master menunjukkan sebuah kitab tata cara melakukan ritual pengunci darah. Sayangnya terdapat satu halaman yang disobek, yang tak lain itu ulah dari Si Ying. Inilah alasan Si Ying merobek salah satu lembar halaman itu, karena sudah merencanakan untuk bunuh diri dan tidak ingin dibangkitkan lagi oleh Zuyan. Namun Master Agung masih ada satu cara, yaitu masuk ke dalam masa lalu milik Si Ying. Berhubung Master Agung masih menyegel roh miliknya, Zuyan dapat masuk ke dalam masa lalunya. Ritual mulai dilakukan. Zuyan berusaha masuk ke dalam ingatan masa lalu milik Si Ying. Setelah masuk, ia melihat gurunya menyimpan sapu tangan hasil buatannya. Tidak hanya itu, gelang tumbuhan yang ia buat juga dipilih oleh sang guru. Meskipun hasilnya jelek, sang guru tetap memilihnya.
hingga akhirnya ia pergi ke masa lalu pas di saat sang guru merobek salah satu halaman di kitab tersebut. Ia pun segera keluar untuk mengambilnya kembali. Namun sayang, sang guru langsung membakarnya. Tidak mau menyerah, ia pun kembali ke masa lalu sebelum sang guru merobek halaman tersebut. Terlihat Si Ying menyalin setiap halaman di kitab itu dan belum merobeknya. Kini Zuyan berhasil mendapatkan robekan kertas halaman tersebut. Di malam harinya, ia yang telah keluar dari dimensi ingatan milik Si Ying mulai melakukan ritual pengunci darah dalam membangkitkan gurunya. Tanpa terasa, 3 hari berlalu begitu saja, dan ritual yang ia lakukan masih gagal. Saat ini tersisa 1 hari lagi sebelum roh milik sang guru benar-benar menghilang. Sesaat ia melihat genangan air di danau tersebut yang memantulkan sihir miliknya. Lantas ia pun mulai menyadari untuk melakukan ritual pengunci darah harus dilakukan secara terbalik. Dengan segera ia masuk ke dalam danau tersebut dan melakukan ritual itu. Siapa sangka hal tersebut berhasil dilakukan. Tak lama kemudian, Zuyan terkena serangan dari ritual pengunci darah. Hal tersebut terjadi sebab telah melakukan ritual terlarang. Hal itu merupakan salah satu konsekuensi yang harus ia terima dalam menghidupkan seseorang. Singkat cerita, saat menemui Si Ying, Zuyan merasa senang sebab Master Agung berkata gurunya itu telah hidup kembali. Namun, satu hal yang harus mereka ketahui, dalam waktu 3 hari, Si Ying akan lupa ingatan dan hanya mengetahui dirinya merupakan seorang pangeran dari kekaisaran. Setelah lewat 3 hari, barulah Si Ying akan mendapatkan ingatannya lagi dan pulih secara normal. Mendengarkan hal tersebut, Zuyan memohon untuk memberikannya waktu 3 hari juga dalam merawat gurunya. Dan ia berjanji setelah 3 hari ia akan pergi. Master Agung pun menyetujui permintaannya.